Oke, makasih teman-teman yang. Oke, makasih ya Ki. Oke, makasih teman-teman yang udah datang dan udah hadir di sini. Di sini kita bakal belajar bareng nih tentang SWOT. Apa sih SWOT itu atau analisis SWOT? Adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau yang bisa disebut dengan apa ya Ki? Oke, benar-benar. Dan peluang opportunity dan secara bersamaan dapat minimalkan kelemahan yang disebut dengan apa nih Ki? Bukan weakness dan ancaman atau jadi analisis SWOT yakni membandingkan antara faktor eksternal, peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan. Itu menurut Setiawan Hari Purnomo dan juga Zulkifli Alamsyah dalam bukunya. Oke, lanjut Eki. 4 strategi analisis SWOT. ST, dan WT. Boleh kembali ke slide sebelumnya Eki? Oke, lanjutnya. Jadi di sini jelasin dulu ya. Jadi analisis SWOT itu adalah cara kita menganalisis sebuah peluang ataupun kekuatan kita dengan melihat juga kelemahan dan juga faktor ancaman yang ada pada diri kita sendiri. Itu perlu banget teman-teman untuk kita tahu tentang kelemahan kita agar kita bisa mengenali kekuatan kita. Oke, lanjut. Oke nih, apakah analisis SWOT itu? Analisis SWOT mencakup 3 hal utama. Yang pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi ataupun lingkungan kita. Oke, boleh Ki. Lalu yang kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi. Organisasi itu dalam arti itu adalah kumpulan ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita dan memahami peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Oke, sebentar ya teman-teman. Lalu yang ketiga, adalah menganalisis kekuatan. Maaf, suaranya kok kayak gitu, suaranya maaf. Suaranya masih nggak? Kayak suara kayak pesawat kapasan gitu loh suaranya. Iya, sekarang masih nggak? Masih. Masih nggak Ki? Masih pas. Oke, kita lanjut. Apakah sih analisis SWOT itu? Yang pertama itu langkah yang perlu kita tahu itu adalah memahami kekuatan dan juga kelemahan. Bentar ya Ki, masih mau dijelasin. Yang kedua itu mempelajari lingkungan, lalu yang terakhir adalah menganalisis kekuatan yang mana yang dapat berfungsi dalam lingkungan kita dan memiliki keuntungan ataupun peluang. Oke, lanjut. Lanjut ya Ki. Saran untuk melakukan analisis SWOT. Jadi, langkah yang pertama adalah identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling urgent untuk diatasi secara umum pada semua komponen. Jadi kalau teman-teman ngerasa pengen tahu nih apa sih kekuatan saya, apa sih kelemahan saya, kalian bisa melakukan beberapa identifikasi. Terus nanti dibagi 4, yakni ada kekuatan, peluang, ancaman dan juga kelemahan. Langkah yang kedua adalah identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan.
Lalu yang ketiga adalah masukkan butir-butir hasil identifikasi langkah 1 dan langkah 2 ke dalam bagian analisis SWOT. Nah, teman-teman sebelumnya udah pernah belum sih menganalisis menggunakan data SWOT? Dari Eki itu udah pernah belum Eki? Saya di sekolah saya sudah belajar sih SWOT. Saya sudah belajar. Nah, jadi kan kalau kita ingin mengetahui kelemahan ataupun kekuatan kita, kita bisa membuat bagan nih. Bagan itu dibagi 4. Itu bisa kekuatan satunya satu kolomnya itu berisi kekuatan kita, lalu kolom selanjutnya berisi peluang, dan kolom selanjutnya berisi tentang kelemahan, dan yang terakhir adalah ancaman. Lanjut, Eki. Oke, analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan, faktor internal, lingkungan internal dan organisasi, peluang ancaman, faktor eksternal, lingkungan eksternal ataupun organisasi. Jadi kekuatan itu ada dalam faktor internal, ini dari diri kita sendiri. Kelemahan juga begitu. Kelemahan itu ada di diri kita sendiri. Jadi kita waktu kita mau melakukan analisis SWOT, kekuatan yang pertama kita cari tahu adalah kekuatan dalam diri kita. Karena kekuatan dan juga kelemahan itu cangkupannya ada di dalam faktor internal. So, selanjutnya kalau untuk peluang dan ancaman, untuk kalau misalnya kalian ingin melakukan analisis SWOT, kalian cari di faktor eksternal. Misalnya, peluang kalian memiliki kekuatan dalam dunia bisnis. Nah, peluang yang kalian cari adalah di faktor eksternalnya. Misal contohnya, kalau saya memiliki kekuatan dalam dunia bisnis, peluang yang saya cari adalah misalnya mengikuti kurs ataupun training tentang bisnis. Nah, itu suatu peluang kalian untuk belajar tentang bisnis lebih jauh. Ancaman juga begitu. Ancaman itu adanya di faktor eksternal. Oke, selanjutnya Eki. Analisis SWOT. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau melakukan analisis SWOT, itu ada caranya. Jadi kalian membuat aja tuh dalam kertas. Itu kertasnya dibagi 4. Terus ada 4 kolom kan. Yang pertama adalah kolom kekuatan. Kolom kekuatan ini adalah apa yang dilakukan dengan baik. Kekuatan apa yang ada dalam diri kalian yang sekiranya itu berguna dan baik untuk dilakukan. Lalu kolom selanjutnya adalah kelemahan. Apa yang salah sekarang? Apa yang ada dalam diri kalian yang salah dan perlu diperbaiki? Itu kelemahan kalian. Adanya di kolom warna ungu ini. Lalu selanjutnya ada peluang. Nah, kalian udah tahu kekuatan, kalian udah tahu kelemahan. So, kalian selanjutnya adalah cari peluang. Peluang apa sih yang kemungkinan ada dalam kekuatan saya, dan peluang apa yang sekiranya bakal saya perbaiki dalam kelemahan saya. Setelah kalian tahu kekuatan, kelemahan, dan juga peluang, maka selanjutnya adalah di kolom ancaman. Nah, saya udah tahu nih kekuatan dan kelemahan saya dan juga peluang saya. Kalian cari tahu ancaman apa sih yang ada dalam diri saya dan nanti bakal terjadi sama saya kalau saya memiliki kekuatan ini. Nanti kalian bakal keluar outputnya. Bisa dicoba nanti teman-teman. Kalau kalian penasaran, banyak nih anak muda sekarang yang nggak tahu tentang jati diri, termasuk saya nih ya, masih belajar juga. Oke, selanjutnya kekuatan. Kekuatan itu ada nih. Kalau kalian mau melakukan analisis SWOT ini, jawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang menjadi kekuatan kamu? Ditulis dalam kertas kolom kekuatan itu. Apa sih yang menjadi kekuatan saya? Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang Anda kerjakan dengan baik? Misalnya, saya suka dalam hal menulis. Nah, itu merupakan salah satu kekuatan saya. Saya suka dalam menganalisis ataupun menghafal gitu kan. Itu kekuatan kalian dalam hal itu. Itu ditulis nanti di kolom bagian kekuatan. Apa yang Anda lihat orang lain sebagai kekuatan? Apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan Anda?
Ada beberapa orang itu mempunyai personal branding di mana dia memiliki kekuatan, sebentar teman-teman, di mana dia tuh memiliki kekuatan dan orang lain itu melihat dia bisa misal contohnya, wah ini anak pinter banget dalam hal public speaking, wah anak ini pinter banget dalam hal melukis. Nah itulah yang dilihat dari orang lain tentang kalian, itu merupakan salah satu kekuatan kalian, bisa bisa terus dikembangkan. Apa yang dilakukan dengan baik oleh lembaga ataupun organisasi yang kalian punya gitu, yang bisa kalian lakukan dengan baik, yang bisa kalian nyaman gitu di situ. Itu merupakan salah satu kekuatan kalian juga. Maaf teman-teman, sebelumnya mau tanya, suaranya jelas nggak ya Ki? Jelas sih suaranya masih bagus. Gimana? Suaranya bagus, suaranya bagus. Oke, makasih. Oke, selanjutnya ini jawab pertanyaan tentang apa rekam jejak yang baik dalam diri kalian. Pasti tiap orang tuh memiliki rekam jejak yang baik ya. Entah dia itu memiliki memiliki daya ingat yang baik, terus dia dulu tuh pernah menghafal ini, terus dia tuh pernah ini. Setiap orang punya rekam jejak yang baik. Nah, di situ bisa kalian tulis di dalam kolom kekuatan. Lalu selanjutnya jawab pertanyaan tentang di mana organisasi Anda bersaing dengan baik. Setiap orang tuh punya organisasi ini bukan dalam hal bentuk ya udah kayak dalam kampus ataupun dalam luar kampus. Organisasi itu bisa berarti orang-orang yang ada di lingkungan kalian. Pengertian organisasi sendiri adalah kumpulan orang-orang yang ada dalam lingkungan kalian. Oke, itu jadi di mana sih organisasi di mana kalian tuh bisa berkembang dengan baik. Itu nanti dijawab di dalam kolom kekuatan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kelemahan. Nah, di bagian kelemahan ini, kalian bisa jawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang dapat dikembangkan dalam diri kalian? Dalam pertanyaan ini berarti kalian tuh harus mencari tahu nih, apa sih kelemahan saya dan apa sih yang ada dalam diri saya, sehingga kalian bisa tahu apa hal yang harus dikembangkan dalam diri saya. Oke, selanjutnya Kalau adalah aku bisa gedein suaranya enggak? gimana? Oh, kecil ya suaranya. Masih masih kecil nggak? Oke. Selanjutnya adalah apa yang berlangsung kurang optimal dibanding dengan keinginan. Apa sih hal yang membuat kalian tuh kurang optimal melakukannya, kurang kurang puas lah dalam melakukannya. Itu merupakan salah satu kelemahan kalian dalam hal itu. Misalnya saya nih kurang optimal kalau disuruh matematika. Nah, itu artinya matematika adalah salah satu kelemahan saya. Oke, selanjutnya adalah kompetisi apa yang berlangsung dengan baik jika kalian mengikutinya. Selanjutnya, apa yang dapat diperbaiki oleh kalian? Nah, di dalam pertanyaan ini, kalian bakal dituntut untuk menganalisis hal apa aja yang perlu diperbaiki dalam diri kalian. Lalu selanjutnya, apa yang telah dilakukan secara tidak baik? Setiap orang tadi punya rekam jejak yang baik kalau kekuatan, lalu di kelemahan ini, apa sih yang telah dilakukan secara tidak baik oleh kalian? Eh, Misalnya nih, kalau saya sendiri, kelemahan saya hal yang tidak baik yang saya lakukan adalah saya orangnya kadang suka ceroboh. Itu merupakan salah satu kelemahan saya. Itu contoh ya. Terus apa hal yang harus dihindari? Itu merupakan salah satu kelemahan. Oke, lanjut ya Ki. Karena udah malam nih ya. Peluang. Jawab pertanyaan ini. Jika tidak ada hambatan, apa yang akan kamu lakukan? Ini merupakan salah satu pertanyaan untuk peluang. Jika tidak ada hambatan, apa yang akan saya lakukan? Misalnya, jika tidak ada hambatan hujan, maka saya akan melakukan presentasi di kampus gitu. Terus apa yang mungkin dilakukan, di mana posisi yang inginkan dalam 5 tahun ke depan. Nah, di sini dalam pertanyaan ini kalian dituntut untuk mencari tahu sih apa sih keinginan saya dalam 5 tahun ke depan nanti. Dan kalian bakal secara naluri ya bisa tahu nih peluang-peluang apa yang harus saya
lakukan untuk menggapai keinginan saya di 5 tahun ke depan. Terus dengan siapa saya bisa bekerja ataupun bekerja berpartner ya, bekerja sama gitu. Karena dalam mencari partner ini kalian juga perlu menganalisis nih orang yang tepat untuk diajak kerja sama dan itu merupakan salah satu peluang kalian untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya sampai mana teknologi baru dapat mengubah praktek, perubahan atau finansial atau pemerintahan legislatif dapat menguntungkan di masa depan. Nah, di sini kalian bakal dituntut untuk menganalisis lembaga atau organisasi mana yang bakal cocok dan menguntungkan di masa depan. Apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang. Nah, di sini juga kalian bakal menganalisis kita tidak akan tahu apa yang bakal terjadi dalam diri kita, tapi kita bakal bisa menganalisis, memprediksi keinginan kita di beberapa tahun ke depan. Oke, lanjut Eki. Wah, bagian ancaman ya. Oke, di ancaman ini ada beberapa pertanyaan. Apa yang menghambat perkembangan kamu? Misalnya, Eki, apa sih yang menghambat perkembangan Eki ini? Misalnya, Eki telat ke kampus. Kita ancaman, apakah kita perasaan kita tidak aman atau tidak, apakah kita kan saya risiko cemas masalah dengan berlebihan kita ketakutan apakah kita apakah yakin apakah kita mengandung itu caranya masing-masing. Oke, terima kasih Eki. Jadi hambatannya adalah itu tadi yang disampaikan oleh Eki kalau hambatan dari dirinya sendiri. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa lagi yang ingin mengambil alih tugas pekerjaan kalian? Dalam suatu kehidupan kalian pasti memiliki pesaing ya, baik itu di dunia pendidikan ataupun dunia bisnis. Nah, kalian harus bisa tahu nih ancaman orang siapa sih yang bakal mengancam dalam karir kalian. Kalian harus tahu dulu. Terus selanjutnya adalah hambatan macam apa yang dihadapi oleh kalian. Nih, kalau kalian dalam dunia pendidikan, hambatan yang kalian rasakan itu apa aja? Kalau dari saya, misalnya contohnya hambatan dari saya adalah saya terkadang telat dalam meresum. Merekam. Enggak, Terus suaranya gimana? suaraku. Di sini screen recorder buat apa? Ya, dengar nggak suaraku? dengar Rufa dengar. Blank kan aku. Oke, Gil. Next, lanjut. Oke, suaranya jelas nggak? Oke, dilanjut aja, Ki. Nah, di analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan itu merupakan suatu dan ancaman serta peluang itu adalah sebuah konsolidasi. Ini suaranya jelas nggak, Ki? Enggak sih, tapi kecil-kecil, tapi bisa digedein nggak? Masih kecil nggak? Pas. Cukup. Lanjut next aja lagi. Oke, di sini analisis SWOT, kekuatan itu dilambangkan dengan huruf S, kelemahan dilambangkan dengan huruf W, peluang dilambangkan dengan huruf O, dan ancaman dilambangkan dengan huruf T. Cara mencari kekuatan adalah gunakan S, gunakan kekuatan untuk memanfaatkan O. Nah, di sini gunakan kekuatan kalian untuk mencari peluang. Kalau kalian ingin mencari
ataupun kelemahan, menghilangkan W dan memanfaatkan O. Hilangkan dulu kelemahan kalian kan, maka manfaatkan peluang kalian. Kalau untuk mencari peluang, maka gunakan S, gunakan kekuatan kalian untuk menghindari, itu berarti ancaman. Itu kalau kalian mencari peluang itu cari dulu kekuatan kalian, terus hindari ancaman. Kalau untuk mencari ancaman, maka minimalkan W, minimalkan kelemahan kalian untuk menghindari T. Oke, lanjut lagi. Analisis lingkungan internal, kekuatan atau strengths adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki program studi, sekolah atau lembaga akademik yang dapat didaya gunakan agar berkembang serta unggul bersaing. Semakin mampu mengkuantifikasi kekuatan yang ada, maka semakin hebat analisisnya. Oke, lanjut lagi. Next. Ini masih berapa slide lagi ya? Dikit lagi ya. Tinggal 20 lagi. Tinggal 20 lagi. Iya, sekarang udah 20. Sebuah program harus mampu menganalisis semua bagian dari sistem manajemen. Pertama, input atau masukan, lalu selanjutnya adalah proses-proses. Setelah mendapatkan masukan dari proses, maka bakal mendapatkan output dan juga outcomes, hasil efeknya. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut masih. Contoh SWOT itu contoh SWOT. Oke, lanjut. Aturan sederhana untuk analisis SWOT. Yang pertama adalah bersikap realistis tentang kekuatan dan kelemahan diri kalian ataupun organisasi kalian. Kalau kalian ingin melakukan analisis SWOT, lakukan secara jujur nih tentang kekuatan dan juga kelemahan kalian. Lalu yang selanjutnya bedakan keadaan diri kalian yang sekarang dengan keadaan diri kalian yang akan datang. Misalnya saya sekarang orang yang pemalu, maka yang akan datang saya akan menjadi orang yang berani dan mampu berbicara di depan umum. Lalu selanjutnya adalah bersikap spesifik, hindarkan wilayah yang bertumpang tindih. Jadi kalian harus lebih spesifik nih kekuatan apa yang kalian punya dalam diri dan selalu lakukan analisis dalam kaitannya dengan misi. Setiap orang memiliki tujuan yang utama, maka analisis dan hubungkan dengan kelemahan ataupun kekuatan kamu. Lalu selanjutnya buatlah SWOT singkat dan sederhana. Jangan terlalu ribet ya. Jadi dalam SWOT itu cukup beberapa kalimat aja. Misalnya saya memiliki kelemahan dalam daya ingat. Jadi bisa lebih sederhana gitu dan mudah dimengerti. Berdayakan SWOT dalam kerangka konseptual dan logis. Oke, selanjutnya keterbatasan analisis SWOT. Suatu analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan mengabaikan ancaman eksternal. Suatu analisis SWOT dapat bersifat statis dan dapat beresiko untuk mengabaikan perubahan. Selanjutnya adalah suatu kekuatan tidak selalu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan. Lanjut Eki. Next Eki. Oke. Sudah selesai ya PPT-nya, materi yang telah dijabarkan. Gimana teman-teman walaupun dalam keadaan ngantuk nih ya? Iya, saya mau tidur di gua. Iya. Mbak besok senang nggak hari ini besok? Besok libur. Eki ada pertanyaan nggak buat materi ini? Iya.
Sini, kita kan mau SWOT nih. Kita ada strength, weakness, opportunity, threat. Kita kan mau mencari perusahaan pekerjaan kita, mau mencari kesempatan memperluas wilayah kerja kita, tidak ada tumpang tindih, gray area. Kita kan mencari apa namanya kerja kan. Jadi kan menganalisis dulu, kita tulis dalam kertas, kita tulis kepada kita analisis dulu apakah sesuai dengan SWOT atau tidak. Itu loh metodenya. Makasih. Oke, makasih Eki. Jadi itu tadi ya kata Eki, kita harus tahu strength kita, opportunity kita harus tahu peluang kita ya Eki ya. Oke, Terima kasih teman-teman yang udah join, mungkin karena mengingat teman-teman juga mau istirahat. Maka Jadinya saya Bukan Antasari mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.